Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi tentang akuntansi transaksi zakat, infak, dan sedekah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri guys. Perkenalkan, nama saya Dinda Teresa Putri. Nama saya Alfiani. Saya dari Distianti. Fitri Safira. Saya Fikri Suhendra. Di sini saya akan membahas tentang zakat. Untuk pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian zakat. Nah, secara terminologi zakat sendiri di sini berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian saya akan membahas tentang hukum zakat. Nah, karena zakat sendiri di sini termasuk dalam salah satu rukun Islam, maka hukum zakat bagi orang-orang muslim dan muslimah di sini adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat sini juga tertera pada Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan sholat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian ada macam-macam zakat. Nah, zakat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat nafs atau disebut dengan zakat jiwa atau nama lainnya adalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah di sini adalah harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Macam zakat yang kedua di sini ada zakat mal atau disebut dengan zakat harta, yang mana harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula hingga wajib mengeluarkan zakat mal atau zakat harta tersebut. Kemudian ada jenis-jenis harta yang wajib zakat. Yang pertama itu ada emas dan perak, kedua binatang ternak, yang ketiga hasil perdagangan dan keuntungannya, dan yang terakhir adalah hasil pertanian dan buah-buahan. Kemudian ada syarat-syarat dan sebab harta wajib untuk dizakatkan. Yang pertama, telah memenuhi nisab. Nisab di sini maksudnya adalah jumlah atau ukuran minimum harta yang menyebabkan harta tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, karena telah mencapai haul. Haul sini maksudnya adalah waktu atau apabila harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriah. Kecuali untuk harta hasil berupa hasil pertanian, di mana waktu wajib zakatnya adalah saat haul. Jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengertian infak dan sedekah. Menurut terminologi, infak ialah mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan pengertian sedekah ialah segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu penerima zakat, infak dan sedekah. Di antara lain yaitu pertama, fakir miskin, amil, mualaf, fi riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Di antaranya dalam mualaf terdapat 7 golongan, yaitu golongan diharapkan keislamannya,
golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, golongan orang yang baru masuk Islam, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, pemimpin dan tokoh muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, terakhir yaitu kaum muslimin yang membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mengeluarkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang selanjutnya mengenai akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat, infak, dan sedekah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat, mustahik, dan pihak lainnya. Tujuan dari akuntansi zakat, infak, sedekah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengambilan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Akuntansi untuk zakat, yang pertama, penerimaan zakat diakui pada sanad kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian dari amil. Yang ketiga, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang keempat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar 1. Jumlah yang diserahkan, dan 2. Jumlah yang tercatat. Yang kelima, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Yang keenam, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Yang ketujuh, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Yang kedelapan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai: yang pertama, penyaluran dana zakat atas keseluruhan. Yang kedua, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut. Yang kesembilan, amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran zakat. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil. Dan yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri Suhendra. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu materi selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya, akuntansi untuk infak dan sedekah. Yang pertama, penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak ataupun sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Yang kedua, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar nilai infak dan sedekah. Yang ketiga, penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai: yang pertama, pengurangan dana infak atau sedekah
jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Saya akan melanjutkan membaca materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membaca mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi merupakan proses akuntansi yang diawali dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses akuntansi, dibutuhkan standar atau pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Nah, standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK nomor 109 tentang akuntansi ZIS yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan disahkan pada tahun 2010. PSAK ini berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS, tetapi untuk kegiatan utamanya. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because it's a summer day, baby, your hands are like a purple